Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berkembang di Jawa Barat pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah. Lalu, bagaimana asal-usul kerajaan ini? Siapa raja terbesarnya? Dan bagaimana akhirnya Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan? Yuk kita bahas lengkap mungkin. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang bercorak Hindu dan berkembang di wilayah Jawa Barat pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Sebagai kerajaan yang memiliki hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Tarumanegara berperan besar dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia serta dalam perkembangan politik dan ekonomi di kawasan Nusantara. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan oleh berbagai prasasti berbahasa Sanskerta dan aksara Pallawa yang ditemukan di beberapa daerah di Jawa Barat serta catatan dari sumber-sumber luar negeri. Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang dikenal sebagai raja yang bijaksana, kuat, serta berjasa dalam pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan sistem irigasi. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, termasuk melemahnya kekuasaan raja-raja setelah Purnawarman dan pengaruh dari kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Sriwijaya. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jaya Singawarman sekitar tahun 358 sampai 382 Masehi, seorang bangsawan dari dinasti Salankayana di India Selatan. Salankayana adalah dinasti yang berkuasa di Andhra Pradesh sebelum dikalahkan oleh dinasti Pallava. Jaya Singawarman bersama para pengikutnya tiba di Pulau Jawa dan menemukan wilayah yang strategis di sekitar Sungai Citarum untuk mendirikan kerajaan. Nama Tarumanegara berasal dari kata Taruma yang merujuk pada Sungai Citarum dan Nagara yang berarti kerajaan dalam bahasa Sanskerta. Setelah Jaya Singawarman meninggal dunia pada tahun 382 Masehi, ia dimakamkan di tepi Sungai Citarum. Pemerintahan kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Dharmayawarman sekitar tahun 382 sampai 395 Masehi, yang melanjutkan upaya stabilisasi kerajaan dan memperkuat pertahanan. Raja terbesar dan paling terkenal dalam sejarah Tarumanagara adalah Raja Purnawarman. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kuat, bijaksana, serta berhasil membawa Tarumanagara ke puncak kejayaannya. Purnawarman memperluas wilayah kekuasaan Tarumanagara hingga mencakup sebagian besar wilayah barat Pulau Jawa, termasuk daerah yang kini menjadi daerah Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, hingga Banten, dan Cirebon. Kemampuannya dalam memimpin ditunjukkan dengan berbagai proyek besar yang memperkuat ekonomi dan pertahanan kerajaan Tarumanegara. Purnawarman melakukan penaklukan pada kerajaan-kerajaan kecil dan melakukan kerjasama politik dengan kerajaan lain serta menikahkan anggota keluarganya dengan bangsawan kerajaan lain untuk memperkuat kekuasaan. Tarumanagara menjadi kerajaan terkuat di bagian barat Pulau Jawa pada masanya. Purnawarman juga memperkuat militer Tarumanagara yang didukung oleh pasukan berkuda dan pasukan gajah. Hal inilah yang membuat kerajaan lebih tangguh dalam menghadapi ancaman dari luar. Purnawarman dikenal sebagai raja yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, terutama dalam bidang pertanian dan pengelolaan air. Salah satu proyek paling terkenal Purnawarman adalah penggalian dan normalisasi Sungai Gomati dan Candrabaga. Hal ini tertulis dalam prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa sungai ini digali sepanjang 6.112 tombak, sekitar 12 km, dalam waktu 21 hari untuk meningkatkan hasil pertanian terutama padi dan tanaman pangan lainnya, mencegah banjir sehingga masyarakat dapat tinggal dengan lebih aman.
dan memudahkan transportasi air baik perdagangan maupun mobilitas masyarakat. Dalam prasasti Kebon Kopi tercatat bahwa pasukan Tarumanegara diperkuat dengan pasukan berkuda dan gajah serta benteng dan pos militer didirikan di daerah perbatasan untuk menghadapi ancaman dari kerajaan tetangga. Raja Purnawarman melakukan hal tersebut untuk memperkuat militer dan membangun benteng pertahanan di beberapa titik strategis. Tarumanegara menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Barang-barang seperti rempah-rempah, kayu cendana, dan hasil pertanian menjadi komoditas utama dalam perdagangan. Catatan dari dinasti Liang di Tiongkok menyebutkan bahwa Tarumanegara mengirim utusan ke Istana Kaisar Tiongkok pada tahun 528 Masehi dan 535 Masehi, menandakan adanya hubungan diplomatik yang baik. Sebagai raja yang menganut Hindu aliran Wisnu, Purnawarman juga membangun tempat-tempat ibadah dan menyebarkan ajaran Hindu di wilayahnya. Prasasti Ciaruten menyebutkan bahwa Purnawarman dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Tempat pemujaan dan prasasti dibuat untuk memperkuat pengaruh Hindu di Jawa Barat, sehingga agama Hindu semakin berkembang di Nusantara, dan budaya India semakin mempengaruhi Tarumanegara, terutama dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallava. Sistem pemerintahan, hukum, dan militer. Struktur pemerintahan. Tarumanegara menganut sistem pemerintahan monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dan dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Para pejabat kerajaan terdiri dari Mahapati yaitu penasihat utama raja, Senapati yaitu panglima perang, Dharmayaksa yaitu pemimpin agama, dan Mungkabumi yaitu pengatur administrasi kerajaan. Sistem hukum. Sistem hukum di Tarumanegara dipengaruhi oleh Dharma Sastra, yaitu kitab hukum India. Hukuman terhadap pelanggaran berat seperti pembunuhan, pengkhianatan, dan pencurian dilakukan dengan denda, hukuman badan, dan pengasingan. Sistem militer. Tarumanegara memiliki pasukan militer yang kuat dengan beberapa jenis pasukan seperti Bala Senapati, yaitu pasukan elit kerajaan, Wiratamtama, yaitu pasukan berkuda, pasukan gajah, dan laskar laut untuk patroli di wilayah pesisir. Kehidupan sosial, budaya, dan agama di Tarumanegara. Sistem sosial. Masyarakat Tarumanegara terbagi dalam beberapa kelas sosial, yaitu keluarga kerajaan dan bangsawan, pendeta dan brahmana, pedagang dan pengrajin, petani dan nelayan, serta buruh dan budak. Sebagai kerajaan Hindu, Tarumanegara memuja Dewa Wisnu. Beberapa ritual keagamaan yang dilakukan yaitu upacara korban kuda, pemujaan kepada Wisnu dan Brahma, serta meditasi dan pertapaan di gunung dan sungai. Tarumanegara juga memiliki kesenian yang berkembang pesat, seperti relief batu dan arca Wisnu. Wayang Purwa, yaitu cikal bakal wayang kulit di Jawa Barat, dan sastra dalam bentuk mantra dan prestasi. Setelah masa kejayaan Purnawarman berakhir, Tarumanegara mulai mengalami kemunduran secara bertahap. Pengganti Purnawarman tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang sekuat dirinya. Beberapa raja berikutnya hanya mampu mempertahankan kekuasaan tanpa melakukan ekspansi besar atau proyek-proyek yang dapat memperkuat kerajaan. Lalu pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya di Sumatera mulai berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan serta agama Buddha di Asia Tenggara. Dengan kekuatan maritimnya, Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan utama di Selat Malaka dan Laut Jawa, sehingga melemahkan posisi ekonomi Tarumanegara yang bergantung pada perdagangan. Pada tahun 669 Masehi, raja terakhir Tarumanegara yaitu Linggawarman meninggal dunia. Linggawarman memiliki 2 putri, tetapi tidak memiliki putra untuk menjadi penerusnya sebagai seorang raja. Putrinya yang bernama Manasih menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan Galuh yang bernama Tarusbawa. Setelah menikah, Tarusbawa naik tahta
dan mendirikan kerajaan Sunda yang kemudian menggantikan Tarumanagara sebagai penguasa utama di wilayah tersebut. Dengan berdirinya kerajaan Sunda, kejayaan dari kerajaan Tarumanagara harus berakhir. Dan wilayah kekuasaannya secara bertahap beralih ke kerajaan-kerajaan penerus seperti kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Salah satu peninggalan utama Tarumanagara adalah prasasti-prasasti yang ditemukan di berbagai daerah di Jawa Barat. Prasasti ini berisi tulisan berbahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa yang membuktikan hubungan erat Tarumanagara dengan budaya India. Prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Tarumanagara yaitu Prasasti Ciarutan, ditemukan di tepi Sungai Ciarutan, Bogor. Berisi cap telapak kaki Raja Punawarman yang melambangkan bahwa ia adalah pemimpin kuat seperti Dewa Wisnu. Prasasti Kebon Kopi, dikenal juga sebagai Prasasti Tapak Gajah karena terdapat cap kaki gajah yang diperkirakan sebagai lambang gajah perang kerajaan yang menunjukkan betapa hebatnya militer Tarumanagara. Prasasti Tugu, ditemukan di Jakarta Utara yang menjelaskan tentang proyek besar penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 12 km untuk sistem irigasi. Selanjutnya adalah Prasasti Jambu, berisi pujian terhadap Raja Punawarman yang menyebutnya sebagai pemimpin besar yang kuat dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah Prasasti Cidanghiang yang ditemukan di Lebak, Banten. Prasasti ini memuat informasi tentang kebesaran dan keagungan Raja Punawarman sebagai penguasa yang gagah perkasa. Pengaruh Kerajaan Tarumanagara terhadap Indonesia. Kerajaan Tarumanagara memberikan pengaruh besar bagi perkembangan Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat. Sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia, Tarumanagara mewariskan sistem pemerintahan, ekonomi, budaya, bahasa, sistem irigasi, serta pengaruh agama Hindu yang masih terasa hingga kini. Beberapa pengaruh utama Tarumanagara terhadap Indonesia yaitu sistem pemerintahan dengan konsep monarki, ekonomi dan perdagangan yang menjadi dasar perdagangan Nusantara, bahasa Sanskerta dan budaya Pallawa, dan penyebaran agama Hindu di Nusantara. Tarumanagara bukan hanya kerajaan awal yang berpengaruh, tetapi menjadi fondasi bagi perkembangan politik, ekonomi, budaya, dan agama di Indonesia. Warisan ini masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Nah, itu dia kisah kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang punya pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Dari kejayaan di bawah Raja Punawarman, banyak warisan yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah Indonesia.